Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melancarkan proses pengerjaan tugas akhir saya. Dan dengan hormat saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Data, Ibu Insinyur Rahmaniar Eskom Mkom atas ilmu yang telah diberikan selama ini. Perkenalkan, saya Aisyah Sarasalwa, mahasiswi Universitas Handayani Makassar, jurusan Teknik Informatika angkatan 2021, kelas TI 3A dengan NPM 2021-020017. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 pokok materi. Yang pertama yaitu transmisi sinkron dan asinkron, yang kedua tipe error, dan yang ketiga deteksi dan koreksi error. So, langsung saja kita simak videonya. Happy watching guys! Oke, di pokok materi yang pertama yaitu ada transmisi sinkron dan asinkron. Apa sih itu transmisi sinkron dan asinkron? Transmisi sinkron didefinisikan sebagai transmisi data dalam bentuk blok atau bingkai yang dapat diidentifikasi dan dilaksanakan secara bersamaan dalam waktu yang sebenarnya atau real time, dan terdiri dari sejumlah karakter atau bit dan memiliki awal dan akhir yang jelas. Ukuran frame dapat bervariasi mulai dari 1500 byte sampai 4096 byte. Dalam komunikasi sinkron, sebuah line 56 kbps mampu membawa data sampai 7000 byte per detik. Nah, selanjutnya yaitu metode skema transmisi data sinkron. Bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, di metode skema transmisi data sinkron, yaitu tidak menggunakan bit start dan stop. Kecepatan transmisi di ujung terima dengan ujung kirim disamakan dengan clock signal yang dipasang di tiap komponen. Kemudian kecepatan transmisi lebih tinggi, tetapi ada kemungkinan error apabila clock tidak sinkron, kemudian perlu clock resinkronisation. Nah, selanjutnya yaitu contoh penerapan pada komunikasi sinkron. Yang pertama yaitu ada text chat, yang kedua ada video call, dan yang ketiga web conference. Nah, selanjutnya yaitu transmisi asinkron. Asinkron merupakan transmisi dari data yang tidak dikirim per frame, melainkan data dikirim per karakter, dan masing-masing karakter memiliki start bit dan stop bit. Start bit sebagai tanda rangkaian bit karakter yang dikirim, dan stop bit sebagai proses menunggu karakter berikutnya. Pengirim dapat mentransmisikan karakter-karakter pada interval waktu yang berbeda, atau dengan kata lain, tidak harus dalam waktu yang sinkron antara pengiriman satu karakter dengan karakter berikutnya. Selanjutnya yaitu metode skema transmisi data asinkron. Nah, metode skema transmisi data asinkron yaitu bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, pengiriman setiap karakter menggunakan bit start dan stop. Kemudian ada overhead 2-3 bit per karakter, 20% transmisi menjadi lambat. Kemudian bit start dan stop harus berbeda polarisasinya agar penerima mengetahui kalau karakter berikutnya sedang dikirim. Kemudian metode ini digunakan pada pengiriman data yang intermittent atau misalnya dari keyboard. Nah, selanjutnya yaitu contoh penerapan pada komunikasi asinkron. Yang pertama ada email, dan yang kedua ada blog, dan yang ketiga ada forum. Selanjutnya yang kedua yaitu ada tipe error. Pada transmisi digital, error terjadi ketika sebuah bit berubah antara transmisi dan penerima. Terdapat 2 jenis error yang biasa terjadi, yaitu yang pertama ada single bit error. Single bit error adalah hanya terjadi perubahan satu bit data yang dikirimkan, bisa dilihat seperti gambar. Kemudian istilah single bit error berarti hanya satu bit dari unit data yang dikirim berubah. Kemudian yang kedua yaitu ada burst error. Burst error yaitu terjadi perubahan 2 atau lebih pada bit data yang dikirimkan, bisa dilihat pada gambar. Kemudian, istilah burst error berarti 2 atau lebih bit dalam unit data berubah dari 1 jadi 0 atau dari 0 jadi 1. Selanjutnya yang ketiga yaitu deteksi dan koreksi error. Yang pertama yaitu skema deteksi error.
Proses deteksi error merupakan suatu cara untuk mendeteksi apakah selama proses transmisi data ada bagian yang hilang. Deteksi error data menggunakan beberapa metode yang dapat membantu dalam mengatasi error tersebut. Perlu adanya langkah-langkah bagi perbaikan melalui evaluasi terhadap penyebab terjadinya kesalahan dan menyelidiki kemungkinan-kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses transmisi maupun data terminal. Selanjutnya, cek paritas. Ada dua pendekatan untuk deteksi kesalahan. Yang pertama yaitu ada forward error control, di mana setiap karakter yang ditransmisikan atau frame berisi informasi tambahan redundan, sehingga bila penerima tidak hanya dapat mendeteksi di mana error terjadi, tetapi juga menjelaskan di mana aliran bit yang diterima error. Kemudian yang kedua yaitu ada feedback atau backward error control, di mana setiap karakter atau frame memiliki informasi yang cukup untuk memperbolehkan penerima mendeteksi bila menemukan kesalahan tetapi tidak lokasinya. Sebuah transmisi kontrol digunakan untuk meminta pengiriman ulang penyalin informasi yang dikirimkan. Selanjutnya yaitu ada metode deteksi kesalahan. Yang pertama yaitu echo metode. Echo metode sederhana dengan sistem interaktif operator memasukkan data melalui terminal dan mengirimkan ke komputer. Komputer akan menampilkan kembali ke terminal sehingga dapat memeriksa apakah data yang dikirimkan dengan benar. Kedua yaitu error otomatis. Error otomatis metode dengan tambahan bit parity. Kemudian yang ketiga yaitu Vertical Redundancy Checking atau VRC. Vertical Redundancy Check adalah metode pendekatan kesalahan yang menggunakan bit paritas, paritas genap atau paritas ganjil untuk setiap byte data yang akan dikirim dan kemudian diuji untuk menentukan apakah transmisi benar. Kemudian yang keempat yaitu ada LRC, Longitudinal Redundancy Check. Pengembangan teknik parity check pada LRC, data disusun menjadi sejumlah baris ditentukan blok, kemudian dilakukan perhitungan bit paritas untuk setiap baris dan setiap kolom. Kemudian yang kelima yaitu ada LRC, Longitudinal Redundancy Check. Click Redundancy Check atau CRC merupakan kode pendeteksian kesalahan dengan metode yang umum digunakan untuk lebih handal dengan menambahkan kontrol bit untuk menjamin keamanan data. Selanjutnya yaitu cara untuk mendeteksi kesalahan ada 4 cara. Yang pertama yaitu parity check, yang kedua checksum, dan yang ketiga CRC atau click redundancy check, dan yang keempat yaitu Hamming code. Selanjutnya yaitu skema koreksi error. Yang pertama ada bit paritas. Bit paritas, bit pemeriksa, merupakan salah satu metode untuk mendeteksi kesalahan pada level bit. Bit paritas adalah bit tambahan yang diberikan pada akhir byte atau baris terakhir dari kumpulan bit untuk digunakan dalam proses pengecekan kebenaran data pada saat penyimpanan atau proses transmisi. Selanjutnya yaitu terdapat dua jenis bit paritas. Yang pertama yaitu paritas ganjil atau OODD parity. Bit paritas diset menjadi 1 jika jumlah angka 1 dalam kumpulan bit 10001 adalah genap, sehingga jumlah bit dalam kumpulan bit tersebut menjadi ganjil, yaitu 10001 min 1 setelah ditambah bit paritas. Kemudian yang kedua yaitu paritas genap atau even parity. Bit paritas diset menjadi 1 jika jumlah angka 1 dalam kumpulan bit 10000 adalah ganjil, sehingga jumlah bit dalam kumpulan bit tersebut menjadi genap, yaitu 10000 min 1 setelah ditambah bit paritas. Nilai bit paritas genap adalah hasil dari XOR, sedangkan nilai bit paritas ganjil hasil komplemen atau kebalikan dari hasil XOR. Selanjutnya yang kedua yaitu ada parity check. Teknik parity check adalah teknik yang paling tua dalam sistem jaringan komputer. Teknik ini dikenal sangat sederhana dalam melakukan deteksi dengan menambahkan parity bit pada frame yang dikirim. Parity bit digunakan dengan transmisi asinkronus sederhana. Error dideteksi dengan menambahkan sebuah bit ekstra yang disebut bit parity di setiap ujung frame. Bit tambahan ini menjamin bahwa jumlah bit 1 yang ganjil dan yang genap dikirim di setiap transmisi. Kemudian, di saat mengirimkan data harus disepakati mengenai paritas yang digunakan, apakah genap 0 atau ganjil 1. Jika menggunakan paritas genap, maka operator yang digunakan adalah XOR eksklusif OR. Jika menggunakan operator paritas ganjil, maka operator yang digunakan adalah XOR not exclusive OR.